Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, kita akan dibawa pada cerita lainnya. Ini adalah pertempuran masa lalu di mana Gohan dan yang lainnya bertarung demi mengalahkan Cell. Saat itu Gohan dan Cell tengah beradu serangan laser dalam pertarungan terakhir mereka. Roh Goku membantu Gohan dan menyadari kalau Gohan belum melepaskan semua kekuatannya. Meski begitu, Gohan di sini sudah sangat putus asa. Dia merasa nggak bisa melangkah lebih jauh, apalagi sampai mengalahkan Cell. Mendengar itu, Goku minta Gohan untuk terus semangat. Meski begitu, Gohan tetap putus asa dan menganggap Cell terlalu kuat bagi dirinya. Jadi, Cell yang masih punya tenaga segera menyampaikan salam perpisahannya pada Goku. Dia menambah laser itu hingga Gohan kalah dalam adu serangan laser. Dampak dari ledakan tadi menciptakan lubang yang sangat besar hingga Gohan tidak selamat. Teman-teman langsung lemas dan gak punya tenaga lagi untuk melawan. Piccolo menyimpulkan mereka semua kini sudah berakhir. Cell menegaskan dia sekarang telah lelah, makanya dia bakal menghabisi mereka sekarang juga. Nggak terima diremehkan, Pangeran Congak kembali berubah jadi Super Saiyan. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, dia menembakkan jurus andalannya yaitu Final Flash. Sindul juga berteriak dan minta semuanya untuk semangat kembali. Mereka nggak tahu hasilnya sebelum berjuang sampai akhir. Jadi Tenshinhan dan Lord Yamcha bersiap menggunakan Kikoho dan dua Kamehameha dari Krillin dan Yamcha. Sedangkan Piccolo sendiri masih berdiam diri seperti sudah putus asa. Namun dia teringat pada Gohan dan gak mau anak angkatnya itu sampai kesepian. Alhasil Piccolo juga membantu mereka dengan menembakkan jurus makan Kosaponya. Kelima orang itu mempertaruhkan segalanya pada serangan terakhir ini. Sedangkan Cell sendiri nggak takut sama sekali. Malahan dia bersiap untuk menggunakan jurus Sun Kanido. Laser itu mengarah pada Cell dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Namun tiba-tiba Cell malah muncul di belakang Vegeta. Kemudian Cell menempelkan tangannya yang membuat Vegeta sontak panik. Tanpa ragu Cell menembakkan lasernya yang menembus habis tubuh Vegeta. Seketika Vegeta sampai memuntahkan banyak darah. Lalu Vegeta yang sudah nggak berdaya, tubuhnya terjatuh di tanah. Melihat Vegeta mati dengan mudah, Piccolo, Yamcha, Tenshinhan, dan Sindul sontak sangat terkejut. Krillin sampai ketakutan mereka semua akan segera mati. Ditambah Cell menanyakan siapa selanjutnya yang ingin dia bunuh. Begitupun dengan Lord Yamcha dan Tenshinhan merasa kali ini akan segera berakhir. Ternyata target selanjutnya Cell adalah Piccolo. Menyadari Cell di belakangnya, Piccolo hanya diam seperti patung. Kemudian Cell menebas Piccolo yang membuat tubuhnya terpotong dua. Tenshinhan mengatakan Cell nggak memiliki rasa kasihan sedikit pun. Dan dia yakin mereka hanya akan dihabisi satu persatu. Lord Yamcha makin dibuat panik dan menganggap semua ini sangat mengerikan. Kemudian Piccolo yang masih hidup akan segera dihabisi Cell sekarang juga. Sindul sontak melemparkan Kinjan ke arah Cell. Meski begitu Cell dapat menahannya dengan mudah. Sebaliknya, Cell membalikan arah Kinjan itu dan menegaskan mereka lupa tentang kekuatannya. Nah, Kinjan yang dilempar tadi ternyata diarahkan pada Tenshinhan, yang sontak saja memotong tubuh Tenshinhan seperti Piccolo tadi. Melihat temannya dihabisi lagi, Sindul dan Yamcha sontak makin panik. Tiba-tiba, di saat Yamcha lengah, Cell muncul di belakangnya. Kemudian, Yamcha mendapatkan giliran dan dihajar dengan ganas. Alhasil, Yamcha langsung tewas seketika. Cell nampak begitu senang karena dia hampir membantai semua G-Factor. Muak dengan itu, Sindul mencoba untuk menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Meski begitu, Cell nggak menghindar dan nampak sangat menikmati serangannya. Tiba-tiba, Cell menarik baju Krillin dan membawanya ke udara. Dia menariknya ke ruang angkasa yang sontak membuat Sindul nggak bisa bernapas. Cell tertawa karena dia akan membunuh Krillin secara perlahan. Krillin yang sudah nggak bisa bernapas, mulutnya sampai memuntahkan banyak darah. Dengan begitu, Krillin telah mati dan semua G-Factor nggak ada lagi yang tersisa. Meski begitu, Cell bersiap untuk menggunakan Sun Kanido. Dia berkata ada satu hal terakhir yang harus dia kerjakan, yaitu dia akan membantai seluruh warga bumi. Cell mendatangi setiap kota dan membunuh banyak orang di sana. Dia menegaskan nggak akan menyimpan kesenangan untuk dirinya sendiri. Jadi, dia melahirkan banyak anak untuk membuat kekacauan di seluruh dunia. Bumi yang malang ini akan Cell gunakan sebagai taman bermain bagi anaknya. Dan katanya, bumi hanyalah yang pertama dari daftar serangan yang bakal dia lakukan. Sedangkan untuk terang, Cell yakin gak bakal kembali ke semestanya.
karena Trunks akan tetap berada di semesta ke-14. Nah, begitulah cerita panjang bagaimana Cell bisa selamat sampai di turnamen. Kembali ke masa sekarang, Vegeta nampak kesal karena putaran pertama masih belum selesai juga. Dia sudah nggak sabar ingin melakukan pertarungan lagi di putaran berikutnya. Gohan menjelaskan putaran pertama masih jauh untuk selesai, jadi bersabarlah ya. Vegeta membalas hal itu terlalu lama dan dia merasa sudah berdiri di sini selama 2 tahun. Kemudian pertandingan selanjutnya adalah Tenshinhan dari semesta ke-9 melawan Sun Wukong dari semesta ke-21. Wah, ada Sun Gokong cuy. Wukong mengatakan akhirnya pahlawan hebat seperti dirinya bisa bertarung juga. Setelah saling berhadapan, keduanya masih belum melakukan apa-apa. Wukong mengejek Tenshinhan apakah Tenshinhan takut sampai tidak mau menyerangnya. Namun bukan seperti itu yang terjadi. Ternyata Wukong menggunakan awan kinton yang membuat pertandingannya belum dimulai. Untuk membuat pertandingan dimulai, aturannya Wukong harus menyentuh lantai arena dulu. Mendengar itu, Wukong sangat mengerti. Jadi dia mengeluarkan tongkat ajaib dari telinganya. Setelah itu, dia memanjangkan tongkat itu dan menempelkannya pada arena. Dengan begitu, pertandingan bisa dimulai, bukan? Sun Wukong yang percaya diri bersiap untuk melakukan serangan. Tiba-tiba, sebuah laser melesat hebat yang sampai mengagetkannya. Ternyata, Tenshinhan langsung menggunakan Kikoho. Tenshinhan memujinya karena gerakan refleks Wukong cukup bagus. Meski begitu, Wukong sontak dibuat kaget. Sebagian planet di depan mereka telah dihancurkan oleh laser Tenshinhan. Terang saja sontak melongo dengan itu. Tapi, Vegeta menegaskan bukan itu sebenarnya yang terjadi. Dia pikir itu bukanlah sebuah planet, tapi hanya kumpulan sebuah gas. Bahkan jika itu adalah planet sungguhan, kekuatan laser itu nggak akan bisa menghancurkannya, termasuk oleh Tenshinhan sekalipun. Lalu Wukong balik melakukan serangannya. Dia membesarkan tongkat itu dan berniat untuk menimpa Tenshinhan dengan tongkatnya. Sontak saja lantai arena sampai menciptakan kehancuran yang besar. Wukong menegaskan dia bisa melakukan apapun pada tongkatnya. Dan dia katakan tongkatnya memiliki beban yang sangat berat dan hanya dia yang bisa membawanya. Wukong juga bersikap sombong kalau kekuatannya melebihi apapun yang dapat dia bayangkan. Tiba-tiba Tenshinhan ternyata dapat mengangkat tongkat itu. Dia balik meremehkan apakah tongkat ini sangat berat atau hanya kayak kaleng kerupuk. Nggak terima dengan itu, Wukong mencabut banyak bulunya. Lalu dengan kekuatan sihir, dia merubah bulu itu menjadi kloningan. Para Wukong itu langsung menyerang Tenshinhan dengan ganas. Ditambah mereka menggunakan tongkat juga untuk menimpanya lagi. Tenshinhan yang gak mau kalah juga menggunakan kemampuannya untuk menciptakan banyak klon bayangan. Alhasil para klon milik Tenshinhan lebih unggul daripada Wukong. Mereka menghajar Wukong dengan ganas yang membuat semua klon Wukong gak bisa melakukan apapun. Mereka hanya pasrah saja dijadikan ayam geprek. Dengan begitu semua Wukong itu dikalahkan hingga kemenangan dimenangkan oleh Tenshinhan. Wah, yang ini mungkin Wukong palsu ya. Wukong langsung marah-marah dan gak terima dikalahkan begitu saja. Padahal dia katakan baru saja lagi mengembangkan strategi. Tenshinhan menegaskan dia minta Wukong untuk tidak melanggar aturan. Jika tidak, Tenshinhan akan membuat Wukong menyesal karenanya. Wukong sontak dibuat panik dan melihat Tenshinhan seperti Buddha yang aneh. Lalu pertandingan selanjutnya adalah Zhang Ya melawan Bula dari semesta ke-16. Bula sontak terkejut dia harus melawan anak buah dari Bojack. Tapi dia juga kembali semangat karena akan membuat gadis itu menderita. Sebelum itu, Vegito menghentikannya. Vegito minta waktu 2 menit pada juri karena dia ingin berbicara pada Bula. Mereka masuk ke sebuah tempat agar pembicaraan ini nggak ada yang mendengarkan. Di sini, Vegito minta Bula untuk tidak menyakiti Zhang Ya apalagi sampai membunuhnya. Dengan kekuatannya, Vegito yakin Bula dapat menghancurkannya dalam satu serangan. Jadi, Vegito ingin Bula bertarung tanpa kekerasan yang tidak perlu. Namun Bula sontak marah-marah kenapa dia nggak boleh membunuh teman Bojack. Padahal ini adalah kesempatan emas untuk membalaskan kematian Pan. Vegito menjelaskan semua ini dilakukan untuk melatih ketahanan Bula terhadap kemarahan. Saat pertarungan melawan Super Buu, Bula telah lepas kendali. Jadi Vegito nggak ingin melihat Bula sampai seperti itu lagi. Bula nggak paham padahal dia tegaskan sudah menyelamatkan hidup Vegito. Kemudian Vegito mengajaknya keluar dan berterima kasih karena Bula menyelamatkannya. Meski begitu, itu tetaplah kelemahan terbesar yang dimiliki oleh Bula. Vegito yakin Bula nggak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya tanpa menghancurkan apapun di sekitarnya lagi.
Jadi Pegito menyarankan agar Bula bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bula harus melakukan yang terbaik atau Pegito akan menghentikan pertarungan Bula di turnamen. Pegito tegaskan sekali lagi agar Bula menekan amarahnya. Sementara Zhang Ya sendiri memutuskan untuk menyerah. Bojack sontak sangat kesal dan menyuruh Zhang Ya untuk terus melakukan pertarungannya. Dia tegaskan gak ada seorang pengecut di anggotanya. Jika demikian maka dia akan membunuhnya. Dengan terpaksa Zhang Ya kembali untuk mengikuti pertandingan. Melihat lawannya adalah Bula, Zhang Ya cukup tenang karena dia cuma harus melawan seorang anak kecil. Bula mengajak Zhang Ya untuk segera memulai pertarungan. Meski begitu, Zhang Ya sontak meremehkan dan bertanya apakah Bula nggak ingin menyerah. Dia tegaskan akan membuat Bula tewas seperti apa yang Bojack lakukan pada Pan. Mendengar itu, Bula langsung tersulut emosi. Pegito sadar akan hal itu dan menyangka Bula pasti akan mengamuk lagi. Benar saja, Bula meledakkan aura kinya yang menggetarkan seisi arena. Zhang Ya yang awalnya sombong, sontak terkejut bukan main. Bula nampak sangat marah dan menyebut Zhang Ya sebagai sampah. Goku asli juga terkejut dan kagum dengan kekuatan Bula. Dia sangat penasaran apakah kekuatan Bula juga berada di atas mereka. Setelah itu, Bula kembali meledakkan aura kinya yang meluas sampai ke berbagai tempat. Bahkan hanya dengan teriakannya menghancurkan arena sampai nembus. Melihat tekanan besar ini, Zhang Yang gak henti-hentinya kaget. Kemudian, Bula melancarkan pukulan udara yang menghempaskan Zhang Ya terbang melayang jauh. Tubuhnya menghantam perisai penonton dan lalu terjatuh tidak berdaya. Sedangkan Bula sendiri nampak baru sadar dengan apa yang dia lakukan. Orang Namek segera mengecek kondisinya yang ternyata Zhang Ya telah tewas. Wah, seperti yang Pegito khawatirkan, Bula dapat menghancurkan Zhang Ya dalam satu kali serangan ya. Di sini Bula nampak cukup sedih padahal dia nggak ingin membunuh Zhang Ya. Kemudian Pegito datang untuk menenangkannya. Dia juga tahu Bula sebenarnya nggak ingin membunuh Zhang Ya. Dan Pegito memujinya karena Bula telah lulus untuk melakukan apa yang sebelumnya dia katakan. Bula telah berhasil untuk mengendalikan dirinya sendiri. Sementara Bojack menolak mayat Zhang Ya diberikan kepadanya. Dia nggak butuh Zhang Ya lemah dan menyuruh Namek itu untuk meletakkannya di tempat lain. Mendengar itu, Bula makin begitu sedih dan merasa bersalah sudah membunuh Zhang Ya. Gohan bilang Bojack dan Zhang Ya sebenarnya tidak berasal dari semesta yang sama. Karena saat pertarungan Gohan melawan Bojack, si Bojack membunuh Zhang Ya untuk mengalihkan perhatian Gohan. Jadi Zhang Ya yang ini berbeda dengan Zhang Ya yang dulu. Bula penasaran kenapa Gohan baru mengatakannya sekarang. Pertandingan selanjutnya adalah LA melawan Android 16. Trunks nanya apakah 16 nggak akan menyerah. 16 bilang dia nggak akan menyerah karena hal seperti ini juga untuk memberi rasa hormat kepada lawannya. Dan ternyata Elaim adalah anggota teknologi yang memiliki teknologi modern dan canggih. Meski begitu, 16 nggak gentar sedikit pun. Elaim penasaran dia nggak bisa mendeteksi tanda-tanda kehidupan dan darah pada Android 16. Meski begitu, Elaim nggak bakal mengendorkan serangan. Dia langsung menembakkan bola energi yang mengarah dengan sangat cepat. 16 menyadari jika sampai energi itu mengenainya maka dia akan mati. LA menegaskan jika 16 menghindar maka pertahanan 16 akan terbuka bagi serangan dia berikutnya. Jadi 16 melepaskan tangannya dan menembakkan laser dari tangannya. LA penasaran apakah 16 benar-benar tidak menghindar. Lalu terjadilah ledakan yang sangat besar membuat LA sampai menutup wajahnya. Tiba-tiba 16 muncul di belakangnya dan balik melancarkan tendangan janda. Sontak saja Elaim sampai terpental ke bawah. Elaim terjatuh di arena dan belum bisa melakukan apapun. 16 datang menyerang lagi tapi Elaim segera menggelindingkan tubuhnya. Nggak sampai situ, 16 melepaskan tangannya untuk meluncur. Elaim berusaha untuk menghindar lalu menembakkan laser cendol untuk menghancurkan tangan 16 satunya yang akan datang. Di saat yang bersamaan, 16 meluncur menyerang lagi. Dia menembakkan lasernya yang masih dapat Elaim hindari dengan mudah. Sebaliknya, Elaim menggunakan tendangannya yang menghantam pipi 16. Di saat Elaim lengah, 16 juga berhasil menghajar dadanya. 16 menyadari baju besi yang Elaim gunakan membuatnya tahan seperti seorang robot. Namun, serangan dan kecepatan supernya sangat berhutang budi pada tubuhnya yang telah diperkuat dan dilatih. Kemudian mereka lanjut jual beli pukulan sengit bertubi-tubi. Elaim bersiap untuk melakukan sebuah serangan dan berpendapat inilah kesempatan emas. Dia langsung meletakkan dua tangannya di tubuh 16 dan tiba-tiba dia menghempaskan 16 terjun menghantam tanah.
Nampak 16 nggak berdaya dan gak lama kemudian tubuhnya langsung tepar. 16 mengatakan gravitasi orang itu meningkat secara drastis. Nah, Elaine menjelaskan anti gravitasi membuat tubuhnya melayang. Tapi dengan teknologinya dia juga dapat menambah beban apapun yang dia sentuh. Jadi Elaine menegaskan 16 adalah sandranya sekarang. Kemudian pria itu bersiap untuk membunuh 16. Sebelum itu, 16 minta maaf pada Trunks dan berharap bola naga bisa kasihan terhadap robot sepertinya. Trunks sontak berteriak dan minta 16 untuk menyerah saja. Sedangkan Elaine sendiri nampak ragu untuk menghabisi 16. Dia sendiri nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Sementara Piccolo menyimpulkan kalau 16 nggak bakal bisa dihidupkan lagi. Karena di dunia mereka, 16 nggak hidup lagi meski menggunakan bola naga. Jadi Gohan percaya kalau 16 harus menyerah. Elaine aja minta 16 untuk menyerah, jika tidak dia terpaksa akan membunuhnya. Meski begitu 16 nggak mau menyerah. Dia malahan rela mati dan mengucapkan perpisahannya pada Trunks. Elaine menegaskan dia kasihan dan ingin melepaskan 16. Tapi jika 16 tetap keras kepala, maka dia nggak bakal ragu untuk membunuhnya. 16 mengerti Elaine sebenarnya adalah orang baik. Dia memiliki perasaan serta menggabungkan kasih sayang dan kewajiban. Jadi 16 nggak khawatir lagi, alam semestanya ada di tangan yang tepat. Kemudian barulah 16 mengucapkan kata menyerah. Mendengar itu, Elaine sontak kaget. 16 mempertaruhkan semuanya cuma demi itu. Alhasil Elaine dari semesta ke-19 dinyatakan sebagai pemenangnya. Semua temannya sangat senang dan menyombongkan Elaine pada kelompok Goku. Dengan tenang, Goku memberi selamat pada Elaine. Namun, Goku juga menegaskan kalau 16 adalah peserta yang paling lemah. Mendengar itu, pria ini nampak sangat kaget. Ternyata kelompok Goku memiliki kekuatan di atas 16. Lalu, pertarungan siapakah selanjutnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.